Rosario de Marshall, lebih dikenal sebagai Hercules, adalah seorang gangster dan broker politik Indonesia yang berasal dari Timor Timur, sekarang Timor Leste. Hercules adalah kuli angkut TNI AD selama pendudukan Indonesia di Timor Timur. Setelah pindah ke Jakarta, ia membentuk geng preman miliknya sendiri di Kecamatan Tanah Abang yang menguasai dunia kriminal Jakarta pada tahun 1910-an. Biografi: Rosario lahir pada tahun 1960-an di Timor Portugis, tumbuh di era kekacauan yang dilatar belakangi invasi Indonesia ke Timor Timur 1975 sampai 1976 dan pendudukan selanjutnya oleh Tentara Nasional Indonesia. Ia pertama kali melakukan kontak dengan tentara Indonesia melalui Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975. Dia kemudian menjadi yatim piatu pada tahun 1978 setelah orang tuanya tewas dalam pemboman yang melanda kota Ainaro. Sejak itu, ia tergabung sebagai kurir yang memberikan bantuan logistik kepada pasukan khusus Kopassus Indonesia di bawah Program Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Hercules adalah nama kode yang diberikan kepada Rosario oleh tim komunikasi radio Kopassus. Selama menjadi anggota TBO, Hercules terlibat dalam pertempuran kecil dengan perlawanan pro-kemerdekaan Valintil. Helikopternya jatuh saat pertempuran, menyebabkan dia kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Hercules kemudian dibawa ke RSPE AD Gatot Subroto di Jakarta untuk dioperasi. Hercules mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala. Hercules menetap di Jakarta bersama beberapa pemuda Timor Timur, diberi pekerjaan sebagai insinyur komponen kelistrikan. Dia segera meninggalkan pekerjaannya, pindah ke kawasan komersial Tanah Abang setelah berganti pekerjaan. Setelah menetap di Tanah Abang, ia membentuk geng preman bersama sesama migran Timor, termasuk Logo Wallenberg dan Alfredo Monteiro Pires. Ia kemudian segera berhasil membangun usahanya melalui bisnis pemerasan dan mucikari. Ia juga melakukan pemerasan politik atas nama Tentara Indonesia untuk menyingkirkan dan mengintimidasi gerakan pro-kemerdekaan Timor di Jakarta. Kerajaan premannya runtuh pada akhir tahun 1990 setelah beberapa anggota geng Hercules menolak berpartisipasi dalam demonstrasi pro-integrasi. Sejak itu, gengnya kehilangan perlindungan militer. Ia dicopot dari jabatannya setelah terjadi pertarungan brutal melawan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana. Setelah digulingkan dari dunia bawah Tanah Abang, ia membangun kembali reputasinya melalui bisnis penagihan utang dan jaminan. Ia memiliki banyak lahan serta usaha pertanian dan perikanan, membuatnya menjadi sosok yang dermawan. Ia adalah sosok yang disegani di kalangan migran dari Indonesia Timur yang menyediakan pekerjaan, jaringan, dan perlindungan bagi pendatang baru. Dia tetap bersaing dengan tokoh kejahatan terorganisir lainnya, tokoh-tokoh kuat lokal, kelompok main hakim sendiri, dan mantan milisi untuk mendapatkan dukungan politik di tingkat akar rumput. Kisah klasik Hercules, tentara, dan preman Hercules sangat legendaris dalam dunia preman Jakarta. Dia termasuk pemuda yang dibawa tentara dari Timor Timur pada tahun 1980-an. Lagi-lagi Hercules ditahan. Laki-laki eksentrik bernyali besar ini kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu, 21 November 2018, terkait dugaan penguasaan lahan dan intimidasi terhadap pemilik lahan resmi. Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi, seperti dikutip Antara, menyatakan Hercules ditangkap di Kompleks Kebon Jeruk Indah, Blok E12A, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut Hengki, kasus Hercules terkait dengan penangkapan 23 orang yang menguasai lahan bersertifikat dan melakukan intimidasi terhadap pemilik lahan di Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa, 6 November 2018. Berurusan dengan polisi memang bukan sesuatu baru bagi Hercules. Pada suatu masa ia pernah berjaya sebagai preman yang ditakuti dan dianggap sebagai kepala preman dari Timur. Hercules lahir di Timor Leste ketika wilayah itu masih bernama Timor Portugal.
Dia tak menjadi petani kopi seperti orang-orang sekampungnya. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa?